Halo teman-teman, kali ini aku mau mereview jalan alternatif terbaru nih, baru saja selesai, yaitu jalan alternatif dari Medan menuju Brastagi atau sebaliknya. Beginilah kira-kira kondisi jalan yang baru saja selesai di aspal ini teman-teman. Oke, ini kita saat ini berangkat dari posisi kita adalah Bandar Baru. Oke, ini karena hari libur ya teman-teman ya, jadi kondisinya memang cukup macet ini sekarang di Bandar Baru. Oke, ini kita bakal ketemu sekolah Katolik yang ada di Bandar Baru. Kalau kita dari Kabanjahe itu sebelah kiri. Nah, ini di sebelahnya, pas di sebelahnya ada simpang ya. Ini kita langsung masuk saja. Aduh, ini main masuk aja wak ini. Ini harus kita suruh balik ini. Nggak ada kesabarannya wak ya. Cuman walaupun kayak gitu, ini harus tetap kita sensor untuk plat nomornya teman-teman ya. Nah, ini ya bang yang di depannya ini yang naik apa aja juga agak kesel nih liatnya. Sorong bang katanya. Oke teman-teman, ini nggak usah kita pedulikan untuk wah, ini kita biarkan aja dia pandai-pandai dialah untuk mundur ya. Ini kita lanjut aja. Inilah kondisi jalan terbarunya, ini sekitar masih di Bandar Baru ya teman-teman ya. Ini kita ikuti saja terus jalan yang baru saja di aspal ini, jalan besarnya ya, ini jalan utamanya. Nggak bakal mungkin nyasar karena ini jalan yang paling besar untuk di dalam. Ini kita ikuti saja terus. Jadi teman-teman ya, ini kenapa jalannya banyak daun-daun di jalan ini, di tengah jalan. Ini karena tadi angin cukup kencang di daerah sini ya teman-teman ya. Jadi itulah yang buat banyak daun-daunan yang bertaburan di jalan. Nah, ini bisa kita lihat jalannya cukup bagus teman-teman. Baru saja selesai di aspal. Untuk jembatan ini aku sarankan untuk teman-teman semua hati-hati ya, karena jembatannya terlihat tidak begitu kokoh ya. Mungkin perasaan aku aja, tapi sebaiknya hati-hati aja. Nah, nanti kita akan melewati ini seperti apa ya? Seperti taman ini kayaknya ya. Ya kita anggap aja taman karena ini tanah kosong, lapangan gitu. Nanti kita melewati ini, jalan aja terus. Nah, ini ada jembatan lagi. Ini suasananya memang di sini aja udah apa ya, sejuk dan enak dilihat gitu ya teman-teman ya. Dan rumah-rumah juga masih cukup jarang untuk sekitaran sini. Oke teman-teman, nanti pada akhirnya kita akan sampai di ujung jalan seperti ini. Ini artinya kita sudah melewati area Bandar Baru. Nah, ini ada sedikit jalan, memang ini masih menggunakan jalan lama. Ini sepertinya memang tidak diaspal atau tidak diperbaiki juga. Ini jalannya kan memang sebelumnya sudah dibeton ya teman-teman ya. Mungkin karena bentuk kondisi tanahnya, jadi mungkin lebih cocok dibeton untuk daerah ini. Tapi walaupun seperti itu masih cukup nyaman ya dilalui walaupun naik mobil atau motor. Kalau motor ya pasti nyaman lah, cukup nyaman. Nah, ini ada nanti area tempat camping ini ya teman-teman ya. Ini tempatnya baru memang. Ini kita lewati aja terus. Nah, ini juga ada sedikit yang baru saja diperbaiki nih. Ini memang baru selesai juga tuh yang ini. Nah, itu terlihat di sebelah kanan itu memang banyak sekali orang camping ya tadi malam. Nah, ini nanti kita jumpa jembatan ini lagi. Nah, di sini masih jalannya masih menggunakan jalan lama teman-teman. Ini jalan beton ya. Tapi nggak usah khawatir, tetap aja ini masih cukup nyaman untuk dilewati walaupun naik mobil sekalipun ya teman-teman ya. Nah, ini kembali lagi jalan menurun.
Jadi sekitar sini nanti kita memang agak sedikit melewati jalan hutan ya. Di jalan ini bukan daerah perkebunan juga, bukan. Ini memang agak hutan. Ini mungkin memang sebaiknya ya sekedar saran mungkin dari masyarakat untuk pemerintah setempat itu sebaiknya dibersihkan untuk semak-semak di sekitaran sini ya teman-teman ya. Nah ini bisa lihat itu truk juga tadi lewat, itu masih lebar jalan kita ya, dan sebelah kirinya dia juga tadi masih cukup lebar. Jadi walaupun berpapasan ya masih cukup oke lah. Nah ini kita nanti melewati jembatan. Nah setelah jembatan ini nanti jalannya sudah aspal ya teman-teman. Ini baru selesai. Nah ini kondisi jalannya cukup bagus teman-teman. Dan terlihat ini masih sedang dikerjakan untuk perbaikan parit untuk sekitarnya. Masih ada juga orang yang bekerja untuk pengerjaan pembangunan parit ya. Nah oke teman-teman, jadi sekitaran mulai dari sini itu jalannya itu seperti ini lebih kurangnya. Silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu kondisi jalan yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan nanti teman-teman tonton di awal saja lalu teman-teman menyimpulkan oh jalannya seperti ini gitu ya. Sebaiknya ditonton sampai selesai hingga nanti berakhir di Sepahit ya teman-teman ya. Nah ini jalannya baru saja selesai di aspal juga teman-teman. Jalannya cukup masih hitam, ini baru di aspal ya. Dan sekedar informasi buat teman-teman semua, ini area perladangan, perkebunan. Ini bukan hutan lagi teman-teman ya. Jadi walaupun masih sepi, ini sepinya karena orang-orang belum pada tahu ini kalau jalan alternatif yang baru ini sudah dibuka gitu dan jalannya sudah bagus. Jadi untuk teman-teman daripada melewati area macet di jalan utama, sebaiknya mungkin sebagian dari lewat jalur ini gitu. Hal itu juga bisa mengurangi kemacetan di jalur utama. Oke, ini ada simpang ke kiri ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tahu ini jalan ke jalan alternatif yang sedang dibangun juga, itu yang dari Tuntungan sampai nantinya keluar di sekitaran Brastagi. Jadi itu jalan kan memang belum selesai ya, tapi kalau itu tadi kita ke kiri itu nanti keluarnya di jalan itu teman-teman. Nah ini bisa dilihat juga, ini jalan yang memang sudah lebih dahulu selesai di aspal. Ini mungkin sudah agak lebih lama ya, tapi walaupun begitu ini jalannya masih sangat bagus, belum ada yang berlobang-lobang. Ini bisa lihat semua ini teman-temannya. Nah ini ada ibu-ibu, ini sepertinya baru pulang dari ladang. Nah ini kita nanti melewati perkampungan seperti ini. Ini sepertinya kalau nggak salah namanya Kampung Derek, Kecamatan Sibolangit teman-temannya. Ini kampung yang paling ramai mungkin di sekitaran jalan ini. Lalu kemudian teman-teman, ini supaya semakin banyak orang yang tahu untuk jalan ini ya, ini mungkin teman-teman bisa men-share untuk video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk di like ya teman-teman ya. Terima kasih buat like dan share-nya teman-teman. Oh ya, walaupun saat ini kondisinya masih sepi pelintas ya, maksudnya sepi pelintas ya teman-teman ya, tapi nggak perlu khawatir. Di sepanjang jalan itu adalah area perladangan dan perkebunan. Jadi setiap beberapa ratus meter gitu kita akan ketemu orang yang sedang bekerja di ladangnya gitu. Bakal ada sepeda motor atau mobil yang parkir di pinggir jalan. Jadi bisa dikatakan ini daerah yang cukup aman untuk dilalui teman-temannya, walaupun pelintasnya masih agak sepi. Nah ini contohnya teman-teman, itu sedang panen sawit sepertinya ya. Dan daerah ini memang area pertanian yang
banyak itu kelapa sawit, salak, durian juga ada memang walaupun tidak banyak. Lalu duku, manggis, ya, lebih kurang kebun-kebun buah yang seperti itu teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini kita masih jarang sekali ketemu orang yang berpapasan naik mobil ataupun motor ya. Memang ya betul gitu, ini masih jarang orang yang tahu kalau jalan ini sudah selesai dibangun dan sudah layak untuk dilalui gitu. Nah, ini bisa kita lihat ini orang yang sedang meladang. Dan sepanjang jalan nanti akan kita temui yang seperti itu gitu. Makanya saya bilang daerah ini aman walaupun masih sepi pelintas. Oh iya teman-teman, untuk ini ya ada sedikit memang lebih kurang 2-3 km itu
itu untuk jalannya yang sedang dikerjakan ya. Ini belum diaspal, masih pemadatan batu dan penimbunan. Ini mungkin selesai seminggu atau 2 minggu ini bakal selesai gitu. Jadi nanti kalau setelah pengerjaan yang ini selesai, nah ini masih ada orang yang kerja. Mungkin setelah nanti pengerjaan ini selesai ya, ini mungkin sepenuhnya sudah bisa dilalui dan semuanya sudah diperbaiki gitu untuk jalannya. Ini kan memang dulunya agak parah ya jalan dari sini. Ini sekarang walaupun memang ini belum diaspal, tapi ini sudah enak untuk dilalui. Udah sangat datar ya, sangat rata, udah diratakan dengan menggunakan alat berat itu teman-teman, dan udah ditimbun juga gitu menggunakan batu-batu. Jadi ini mereka mungkin sudah tidak lama lagi akan mengaspal jalan ini ya. Jadi mungkin kalau tidak ini ya, kalau tidak salah ya, mungkin di akhir-akhir September ini bakal sudah bagus semua gitu, untuk jalannya udah diaspal dengan bagus gitu teman-teman ya. Nah ini udah mulai ada juga ya untuk orang yang melintas dari sini ya. Ini bisa kita lihat dari belakang saya ada yang mendahului. Teman-teman bisa lihat ya, mereka itu cukup kencang jalannya itu karena memang jalan ini udah cukup nyaman ya untuk dilalui ya teman-teman ya. Dan memang sangat penting ya untuk jalan-jalan alternatif yang seperti ini, karena apapun ceritanya kan pengunjung ke Brastagi itu setiap minggunya itu, apalagi libur panjang itu cukup membludak ya. Dan itu yang mengakibatkan selalu orang itu stres gitu kalau misalnya terjadi kemacetan. Dan bahkan terkadang kalau ada kondisi di banyak pohon tumbang, longsor, atau misalnya mobil rusak di tengah jalan gitu, itu bisa mengakibatkan orang itu macetnya sampai setengah malam gitu, dan sudah hampir pagi baru sampai di Medan. Dan mungkin alternatif seperti ini ya, jalan alternatif ini bisa bisa jadi solusi lah seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita melewati area perkampungan lagi ya teman-teman ya. Kalau di sekitar sini ini jalannya cukup menurun teman-teman. Ini cukup cukup kemiringannya itu sangat miring gitu ya. Jadi sebaiknya hati-hati, perhatikan untuk rem kendaraannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh ya, perlu juga saya informasikan ya teman-teman ya, ini sudah mendekati daerah Sembahe ya, dan sekitaran di sini itu banyak sekali tempat-tempat pemandian sungai di Sembahe seperti Maripro, banyaklah teman-teman, saya lupa namanya dan nggak bisa nyebut satu-satu ya. Yang pasti ini memang dulunya tempat area pemandian gitu teman-teman ya.
dan masuknya itu dari Sembahe. Nanti itu jalan kita keluar nantinya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai ke ujung aspal. Ini jalannya sudah jalan beton. Ini menggunakan jalan yang lama. Nah, ini bahkan sebagian menggunakan paving block ya. Walaupun begitu, memang ini jalan memang tidak selebar jalan yang sudah diaspal yang di belakang, tapi masih muat untuk berpapasan. Yang penting hati-hati dan disiplin ya teman-teman ya. Apapun ceritanya, kita perlu disiplin juga di jalan ya, tidak ugal-ugalan, tidak memasuki atau mengambil jalur orang lain. Itu salah satu yang bisa mengurangi kemacetannya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini seperti biasa, memang jalan aspal itu pasti ada sedikit gelombang-gelombangnya ya teman-teman. Walaupun seperti itu ya masih oke lah untuk dilalui gitu. Dan ini kalau sudah memasuki area yang jalan beton ini nanti di pinggiran jalan ini, sepanjang jalan sampai Sembahe itu selalu ada yang jual buah. Mana tahu teman-teman pulang dari Brastagi mau beli oleh-oleh untuk keluarga, teman atau dan lain sebagainya lah di Medan. Nah, itu bisa di sini teman-teman. Ada yang jual duku, manggis, dan yang lain-lainnya. Yang penting musimnya ya teman-teman ya. Karena terkadang kan lagi nggak musim buah ya, pasti mereka nggak ada yang mau dijual gitu. Pisang juga ada itu tadi teman-teman ya. Nah, ini ada mobil tadi sepertinya keluar dari jalan pemandian yang ada di Sungai Sembahe. Nah teman-teman, ini kalau kita sudah mulai jumpa rumah banyak-banyak seperti ini artinya kita sudah berada di Sembahe. Kita hanya tinggal sebentar lagi sudah sampai di simpang ya, simpang jalan besar atau jalan utama. Jadi teman-teman perlu ingat, kalau misalnya dari Medan menuju ke Benjahe Brastagi itu, untuk memasuki jalan ini itu simpangnya sebelah kanan sebelum jembatan ya teman-temannya. Nah ini posisinya. Teman-teman perlu ingat juga, atau cukup mengingat ini aja lokasinya, ini sebelah kanan sebelum jembatan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga teman-teman menyukainya dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di-share untuk videonya teman-temannya. Jangan lupa di-like juga dan di-subscribe untuk channel ini teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.